Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Ya, syukur kalau kabarnya baik-baik semua. Sekarang sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu meminta satu untuk memimpin kita dalam berdoa. Fitri maju ke depan. Siap dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Fitri. Silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mengecek kehadiran Alexander Lin, Angelina Anin, Arya Mekanista, Aristan Kase, Cecilia Rebenta, Christine Carmelita. Ya, semua hadir ya. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang topik kebinekaan global dengan subtema dunia yang berwarna. Sudah? Sudah. Ya. Sekarang kita harus tahu tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu apa-apa saja. Yang pertama, memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman. Tujuan yang pertama, memahami konsep-konsep kunci realitas keagamaan. Tujuan pembelajaran yang kedua, mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mampu mempraktikkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Jadi, setelah kita membahas materi tentang dunia yang berwarna, kita harus mengetahui tentang tiga tujuan pembelajaran. Sudah? Sudah? Sudah. Ya. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu mau bertanya. Pertanyaan yang pertama, apa jadinya jika dunia ini seragam? Siapa yang tahu? Ketika dunia ini seragam, bagaimana jadinya? Coba Fitri. Ketika dunia seragam, maka akan membosankan dan tidak menarik karena semua orang sama atau hebat. Ya, tepuk tangan untuk Fitri dulu. Jadi, ketika dunia ini seragam, maka situasinya akan membosankan dan tidak menarik. Kira-kira apa yang seragam? Yang seragam itu misalnya wajah kita semua sama. Misalnya kita kulit putih semua, berarti kita semua yang di dalam kelas ini kulit putih semua. Rambut panjang semua, kulit hitam semua. Itu yang dinamakan dunia seragam. Sudah? Sudah? Jadi kalau kita semua sama, berarti kita akan bosan toh. Tetapi kalau kita berbeda, misalnya Fitri putih, Asti hitam, berarti kita tidak seragam toh. Ya. Jadi kalau kita seragam, berarti kita bosan, dunia tidak akan menarik. Ya toh? Ya. Pertanyaan yang
sebagai bangsa. Menurut Christine, dia pernah berpikir bahwa dia dilahirkan di negara Korea. Sudah? Sudah? Ya. Dan tidak pernah berpikir karena menjadi warga Indonesia sangat bersyukur karena dilahirkan di Indonesia merupakan suatu kebanggaan kita. Ya toh? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Jadi itu menurut istri. Yang berikut, pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, apakah dunia saat ini damai saja? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Rizky, silakan. Dunia saat ini damai karena tidak ada perselisihan. Ya, dunia saat ini damai-damai saja karena tidak ada perselisihan atau tidak ada pertengkaran. Sudah? Ya, yang berikut aktivitas. Aktivitas yang dilakukan yang pertama menyampaikan kegiatan pembelajaran. Jadi aktivitas dari sumber dunia yang berwarna, yaitu sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Namun, ada begitu negara dan kelompok yang anti negara. Jadi, sejak dahulu manusia bermigrasi. Bermigrasi tidak pindah ke tempat lain, toh? Ya toh? Misalnya kita punya kakak, kita punya om, ada yang bermigrasi, ada yang pindah ke Kalimantan untuk mencari nafkah di sana, mencari uang di sana. Ya toh? Ada atau tidak? Ada. Itu yang dinamakan migrasi. Sudah? Ya, yang berikut. Sekarang kita membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan pembagian. Silakan duduk sesuai dengan kelompok. Amin. Masing-masing kelompok silakan mendiskusikan topiknya masing-masing. Sudah? Sudah? Sudah. Ya. Jadi sekarang kita bermain. Ada permainan untuk masing-masing kelompok. Kelompok di sini namanya suku Musi, kalau di sini suku Sombo, suku Bopi, dan suku Bobo. Masing-masing silakan mempelajari peraturan suku masing-masing. Ya, kalau suku Musi hanya berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris dan benci ke kelompok Bopi, jadi tidak bisa bepergian atau membeli di kelompok Bopi dan punya banyak uang. Modalnya modal suku Musi itu satu pakan uang sebesar 3 juta. Sedangkan suku Sombo bisa berbicara dengan bahasa apapun. Yang kedua, profesi pedagang, tapi suku ini tidak bisa masuk di wilayah Bobo karena dianggap jelek. Jadi sebentar kita membeli itu, suku Sombo tidak boleh berkunjung ke
sombong. Sudah? Yang berikut, suku Bopi. Suku Bopi hanya bisa menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa dawan. Dan yang kedua, profesi petani. Ketiga, hanya bisa menjual beras ke orang sombong karena orang sombong monopoli perdagangan beras. Sedangkan untuk kelompok suku Bobo punya keterbatasan, tidak bisa berbicara, hanya menggunakan bahasa isyarat. Yang kedua, profesi sebagai tukang kayu. Ketiga, tidak boleh masuk ke wilayah sombong. Jadi sebentar saat bertransaksi itu kelompok Bobo tidak boleh berkunjung ke kelompok sombong. Sudah? Sudah. Ya. Sekarang coba kita melakukan permainan. Sudah siap? Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Jadi dengar, misi yang harus kita selesaikan pada suku masing-masing itu harus mempunyai satu pakan, satu kotak beras, dan uang 1 juta. Sudah? Sudah? Sudah. Jadi kalau setiap suku kalau tidak ada pakan, silakan belanja ke kelompok lain. Dan kalau tidak ada beras juga, silakan membeli ke kelompok lain. Sudah? Sudah? Silakan masing-masing suku berkunjung ke suku lain untuk berbelanja. Silakan. Suku Tombol, Kumis, silakan berkunjung ke suku yang lain. Ya. Ya, silakan beli sudah. Silakan membeli. Sudah? Sudah. Semua sudah? Sudah. Kalau sudah berbelanja, silahkan duduk ke tempat masing-masing. Setelah kita melakukan permainan, maka ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kelompok mana yang berhasil menyelesaikan misinya? Ya, suku mana yang berhasil menyelesaikan misinya? Ya, suku Musi dan Bobo. Mengapa semua suku tidak berhasil menyelesaikan misinya? Karena ada suku yang saling membenci. Sudah? Ya. Ada suku yang tidak menyelesaikan misinya karena ada suku yang saling membenci dan bahasanya berbeda. Sudah? Yang berikut refleksi. Refleksi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya dan tidak boleh migrasi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Amel, silakan. Ya, minta tepuk tangan untuk Amel. Jadi, yang pertama, karena keterbatasan ekonomi. Yang kedua, beberapa orang merasa tidak adil karena ada konflik antar sesama. Dan yang ketiga, keterbatasan pengalaman. Misalnya kalau kita hanya di Papileno, berarti kita tidak banyak pengalaman.
bumi, yang artinya kelompok atau masyarakat yang telah mendiami suatu wilayah sejak zaman kuno. Misalnya kalau sejak kita lahir kita ada di Pavilion sini, berarti kita termasuk penduduk asli toh. Ya. Tetapi kalau seperti Amel dari Mercusuar datang sekolah di sini, berarti Amel dianggap pendatang toh. Amel dianggap pendatang, dan kita yang lain dianggap penduduk asli. Konsep yang pertama itu kita satu kesatuan yang berbeda. Satu kesatuan yang berbeda. Misalnya alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di daerah kita ada unsur beragam bangsa. Video tersebut menyadarkan kita bahwa tidak ada ras yang 100% ini. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Jadi karena listrik padam dan tidak bisa menampilkan video, maka ini baca. Yang kedua, ragam manusia, ragam bahasa, dan ragam bangsa. Bahasa itu ada berbagai ragam. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, ya toh? Ya. Jadi coba kita mengungkapkan kata terima kasih dengan bahasa Inggris. Siapa yang bisa mengucapkan kata terima kasih dengan menggunakan bahasa Inggris? Siapa yang bisa? Ya, jadi thank you. Tapi dia tidak tahu thank you itu bahasa apa. Ya toh? Ya, jadi kata terima kasih dengan menggunakan bahasa Inggris itu adalah thank you. Sudah? Ya. Sedangkan minta maaf dengan menggunakan bahasa Inggris itu apa? I am sorry. Biasanya kamu selalu mengucapkan itu. Ada yang bilang sorry. Tapi dia tidak tahu itu bahasa apa. Ya toh? Ya. Jadi kalau kata minta maaf menggunakan bahasa Inggris adalah I am sorry. Sudah? Yang keragaman konsep yang ketiga. Keragaman tingkat kecerdasan. Yang pertama itu keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Yang kedua, orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya lain. Yang ketiga, orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Yang keempat, separuh responden banyak di negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran. Sedangkan di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Konsep yang kelima, kunci sukses abad ke-21. Yang pertama, penyelesaian masalah inovatif. Yang kedua, pemikir kritis. Yang ketiga, pembaca yang baik. Yang keempat, eksplorasi investigatif. Yang kelima, komunikator kreatif. Keenam, pembelajar yang pandai. Ya, berikut aplikasi. Dari aplikasi ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah dia penduduk asli negara tersebut? Misalnya Amel dari
Mepisu. Apakah Amel termasuk penduduk asli Papua? Tidak. Ya, Amel bukan penduduk asli Papua. Ya toh? Ya. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana dia melihat pendatang? Bagaimana kamu melihat Amel datang sekolah di sini? Kamu merasa bagaimana? Ya, merasa senang. Harus menerima dia toh. Ya toh, tidak boleh baku marah dengan dia, tidak boleh maki, tidak boleh pukul dia. Kita harus menerima dia. Ya toh, walaupun dia dari WP sudah ke sekolah di sini, tetapi kita harus menghargai dia. Ya toh? Ya. Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini tentang kebinekaan global dengan subtema dunia yang berwarna, kita dapat menyimpulkan, kita harus menyimpulkan materi yang kita sudah pelajari. Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang tadi kita sudah belajar sama-sama? Siapa yang bisa? Ya, Fitri, silakan. Orang lain memahami tentang kebinekaan global dengan tema dunia yang berwarna, maka akan mengetahui pentingnya saling menghargai antar budaya dan menciptakan dunia yang damai dan adil. Ya, baik. Pepuk jempol, pepuk jempol. Jempol kiri, jempol kanan. Hebat. Ya, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah orang yang memahami tentang kebinekaan global dengan tema dunia yang berwarna, maka akan mengetahui pentingnya saling menghargai antar budaya, suku, agama, dan bahasa, dan menciptakan dunia yang adil dan damai. Sudah?